Shalom, saya akan mempresentasikan hasil laporan keuangan dari studio Shine Music Production. Shine Music Production sendiri ialah perusahaan yang bergerak dalam bidang musik kreasi yang melayani jasa pembuatan musik, jingle, scoring musik, mixing, dan mastering. Baik, nama saya adalah Immanuel Suendaruku dengan NIM 234-121. Saya berasal dari Universitas Kristen Artawacana dengan prodi manajemen Fakultas Ekonomi semester 1. Di mata kuliah pengantar akuntansi ini dengan Ibu Juliet Genoveva Jaratari sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Baik, di sini yang pertama di sini kita lihat neraca saldo. Di sini kita dapat mengetahui bahwa modal awal perusahaan ini ialah 200 juta dan di neraca juga terdapat akun-akun yang terkait yaitu kas, piutang, usaha, asuransi yang dibayar di muka, peralatan, perlengkapan, dan utang usaha. Modal juga ada prive, pendapatan, beban gaji, beban listrik, dan beban promosional studio. Kemudian untuk jurnal penyesuaian ini untuk menyesuaikan akun-akun yang misalkan peralatan yang mengalami penurunan nilai atau depresiasi. Contohnya di situ ada depresiasi peralatan sebesar 500.000. Pada jurnal penyesuaian ini juga tertera utang bunga sebesar 2 juta rupiah. Di sini kita lihat pada bagian neraca lajur terdapat neraca saldo senilai 233 juta rupiah. Dan setelah disesuaikan dengan neraca penyesuaian, jumlahnya menjadi 235.500. Berikutnya pada laporan laba rugi dari akun ini saya memiliki modal sebesar 200 juta, utang usaha sebesar 15 juta, dan pendapatan senilai 18 juta sebagai ekuitas. Kemudian dari laba ruginya transaksi yang ada didapatkan untung sebesar 10 juta rupiah. Yang terdiri atas pendapatan jasa senilai 18 juta rupiah dikurangi dengan adanya hasil pertambahan dari beban-beban seperti beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban asuransi, beban perlengkapan, depresiasi peralatan, dan dikurangi beban bunga. Untuk perubahan ekuitas laporan yang berkaitan dengan adanya kenaikan dan penurunan modal yang dimiliki, di sini modal usaha saya pada waktu awal Agustus sebesar 200 juta rupiah dikurangi untung bersih dan prive. Di sini keuntungan seutuhnya diambil untuk penggunaan pribadi atau prive sehingga tidak terjadi perubahan ekuitas. Dan kita lihat pada bagian akhir yaitu neraca, hasilnya balance dengan jumlah aset sebesar 219 juta rupiah dan jumlah kewajiban dan ekuitasnya sebesar 219 juta rupiah. Baik, saran saya kepada perusahaan ini ke depannya keuntungan jangan diambil seluruhnya untuk kebutuhan pribadi agar aset dari perusahaan dapat berkembang dengan baik dan dari keuntungan tersebut dapat dilakukan perputaran untuk cash flow yang lebih baik lagi untuk perusahaan. Baik, demikian hasil dari presentasi saya. Untuk tugas pengantar akuntansi, saya ucapkan sekian dan terima kasih.